Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Yunita MPG selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila, dan yang saya hormati pula kelas 1 akuntansi syariah A. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kesatuan sila-sila dan isi arti Pancasila yang akan dipandu oleh kelompok 7. Baik, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 7. Anggota kelompok 7 yang pertama Leni Uliasari, yang kedua Risma, yang ketiga Khairatul Umami, yang keempat Devi Silviani, yang kelima Ananda Nurmeliandi Firdaus. Oke, langsung saja ke pembahasan materi berikut. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Leni Uliasari tentang memahami asal mula Pancasila. Awal mula berdiri Pancasila. Istilah Pancasila pertama kali dapat ditemukan dalam buku Suta Soma karya Emputan Tular yang ditulis pada zaman Majapahit, abad ke-14. Dalam buku itu, istilah Pancasila diartikan sebagai perintah kesusilaan yang jumlahnya 5, Pancasila Karma, dan berisi 5 larangan untuk 1. Melakukan kekerasan, 2. Mencuri, 3. Berjiwa dengki, 4. Berbohong, yang kelima mabuk akibat minuman keras. Pancasila sebagai dasar filsafat serta ideologi bangsa dan negara Indonesia tidak semata-mata terbentuk begitu saja dengan hanya diciptakan oleh seseorang. Akan tetapi, terbentuknya Pancasila mengalami proses yang sangat panjang dalam sejarah bangsa Indonesia. Sejak 400 tahun yang lalu pada masa kejayaan Kutai, di mana pada masa ini masyarakat Kutai yang membuka zaman sejarah Indonesia pertama kali sudah terlihat menampilkan nilai-nilai sosial politik dan ketuhanan dalam bentuk kerajaan. Secara kausalitas, Pancasila sebelum disahkan menjadi dasar filsafat negara, nilai-nilainya telah ada dan berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri, seperti adat istiadat, kebudayaan, dan nilai-nilai religius. Kemudian, para pendiri negara mengangkat nilai-nilai tersebut, kemudian dirumuskan secara musyawarah mufakat berdasarkan moral-moral yang luhur, di antaranya dalam sidang BPUPKI yang pertama, sidang Panitia 9 yang kemudian melahirkan Piagam Jakarta yang memuat Pancasila yang pertama kali. Kemudian dibahas lagi dalam sidang BPUPKI yang kedua. Setelah kemerdekaan Indonesia, sebelum sidang PPKI, Pancasila sebagai calon dasar filsafat negara dibahas serta disempurnakan lagi, dan akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan oleh PPKI sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia. Kailan 2008 103. Dan sampai akhirnya bunyi Pancasila sampai sekarang tetap sama dan tidak boleh dirubah. Yang bunyi Pancasila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang pada saat sila pertama pernah mengalami perubahan dari ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa dan sampai sekarang. Pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Risma mengenai memahami kesatuan nilai-nilai Pancasila. Kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kesatuan nilai-nilai Pancasila. Kesatuan nilai-nilai Pancasila. Pancasila diumpamakan sebagai satu paket lengkap yang menopang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila dipandang sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh. Artinya, Pancasila memiliki sila-sila yang saling mengikat, sehingga menjadi keseluruhan yang bulat. Selanjutnya, di sini terdapat piramida Pancasila sebagai berikut. Di bagian bawah ada sila pertama, di atasnya ada sila kedua, ketiga, keempat, dan pada bagian paling atas ada sila kelima.
piramida ini dapat dibaca, sila-sila di dalam Pancasila saling menjiwai dan dijiwai. Bagian bawah menjiwai bagian yang lebih atas, sebaliknya bagian atas dijiwai yang lebih bawah. Dengan kata lain, sila pertama menjiwai sila kedua, 3, 4, dan 5. Sila kedua dijiwai oleh sila pertama serta menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima, dan begitu seterusnya. Walaupun setiap sila mempunyai nilai-nilai sendiri, tetapi tidak berarti sila-sila yang lainnya sebagai pelengkap saja. Pertama, sila ketuhanan merupakan pemaknaan terhadap nilai-nilai religius yang berkaitan dengan hubungan antara individu dengan Tuhan. Kedua, sila kemanusiaan berhubungan dengan aspek moralitas, keteraturan, dan perwujudan pranata sosial yang beradab. Ketiga, sila persatuan Indonesia menyiratkan makna perwujudan kesatuan dan kasih sayang terhadap segenap suku bangsa dari Sabang hingga Merauke. Keempat, sila permusyawaratan dan perwakilan menyiratkan makna perlunya demokrasi atas dasar konsensus dalam menyikapi beragam persoalan. Kelima, sila keadilan sosial menyiratkan perilaku transparan, adil, dan merata untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan beragam etnik. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan dan sifat dasar Pancasila. Yang pertama, landasan Pancasila. Pancasila merupakan landasan ide bangsa Indonesia, yang artinya Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia, baik dalam arti sebagai dasar ideologi maupun filosofis bangsa. Landasan Pancasila dibagi menjadi 4, yaitu landasan historis, landasan yuridis, landasan kultural, dan landasan filosofis. Landasan historis. Fakta sejarah perjuangan dijadikan dasar negara Pancasila mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Landasan historis Pancasila dalam perumusannya juga diambil dari nilai-nilai dan pandangan hidup bangsa Indonesia itu sendiri. Nama Pancasila itu sendiri diberikan oleh penggagasnya, yakni I.R. Soekarno pada pidatonya dalam persidangan BPUPKI. Lalu selanjutnya landasan yuridis, menyangkut aturan perundang-undangan yang mendasari pelaksanaan Pancasila. Landasan yuridis, landasan yang berdasarkan atas aturan yang dibuat melalui perundingan dan permusyawarahan. Terdapat pada alinea keempat dalam pembukaan UUD 1945 menjadi landasan yuridis konstitusional. Pasal-pasal yang berkaitan dengan Pancasila yaitu pembukaan UUD 45. Pasal-pasal dalam UUD 45 terdiri atas pasal 29 sila 1, pasal 24 dan 27 sila kedua, pasal 1, 35 dan 36 sila ketiga, pasal 1 dan 2 sila keempat, pasal 33 dan 34 sila kelima. Selanjutnya, landasan kultural. Pengembangan Pancasila didasarkan unsur-unsur adat istiadat kebudayaan dan agama. Pancasila tumbuh dan berkembang dari adat istiadat, kebudayaan, dan keagamaan bangsa Indonesia yang unsur-unsurnya telah ada dalam diri bangsa Indonesia sejak dahulu kala, sehingga dapat dikatakan bahwa Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, agama, dan kepustakaan bangsa Indonesia. Selanjutnya, landasan filosofis. Pancasila sebagai pandangan filosofis yang nilainya sudah ada senantiasa diimplementasikan. Landasan filosofis adalah penggunaan hasil-hasil pemikiran filsafat Pancasila untuk mengembangkan pendidikan Pancasila. Secara praktis, nilai-nilai tersebut berupa pandangan hidup berbangsa. Pancasila yang merupakan filsafat negara harus menjadi sumber bagi segala tindakan para penyelenggara negara, menjadi jiwa dari perundang-undangan yang berlaku bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, sifat dasar Pancasila merupakan hakikat dari kelima sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai Pancasila termasuk nilai dasar yang bersifat universal, sehingga dalam nilai dasar tersebut terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.
Baik, materi yang selanjutnya yaitu pengertian Pancasila yang substansial. Pengertian Pancasila yang substansial bersifat abstrak, umum, dan universal yang berlaku sama untuk semua manusia. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara adalah pengertian Pancasila yang substansial, yang dilekati atau disifati oleh kualitas-kualitas tertentu sebagai ciri khasnya. Jadi, Pancasila itu dijadikan sebagai pedoman dalam bertingkah laku di kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang sifatnya universal dan berlaku untuk semua manusia. Pengelompokan substansi nilai Pancasila terbagi menjadi 3. Yang pertama nilai dasar, yang kedua nilai instrumental, dan yang ketiga nilai praksis. Yang pertama nilai dasar. Nilai dasar merupakan hakikat dari kelima sila-sila Pancasila. Nilai-nilai dasar tersebut meliputi yang pertama nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan menunjukkan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan, serta mengarahkan masyarakat Indonesia terhadap sebuah negara yang membuat warganya bebas untuk memeluk agama, saling menghormati, dan tidak memaksakan kehendak untuk memeluk agama yang dipercayai. Sebagai warga negara yang beragama, maka setiap orang wajib melaksanakan perintah agama dengan melaksanakan ibadahnya tanpa mengganggu ibadah agama lain. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Berisi penerapan nilai kemanusiaan dalam negara Indonesia. Hal ini tampak dari sikap saling menghargai satu sama lain. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki berbagai macam suku, budaya, dan agama. Oleh karenanya, setiap orang harus saling menghargai tanpa memandang latar belakang. Yang ketiga, nilai persatuan. Walaupun Indonesia memiliki latar belakang suku, budaya, ras, dan agama yang berbeda, tidak kunjung membuat Indonesia berhenti untuk bersatu dan meraih cita-cita negara. Perbedaan yang ada di Indonesia bukan untuk dipertentangkan atau dipermasalahkan, tetapi justru dijadikan alasan untuk memiliki sikap persatuan dan Indonesia menjadi negara yang menghargai akan perbedaan. Yang keempat, nilai kerakyatan. Sebagai warga negara Indonesia, setiap orang mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Meski memiliki hak masing-masing, sebaiknya warga Indonesia harus memperhatikan kepentingan bersama. Dalam arti, kita harus memprioritaskan atau mengutamakan kepentingan kelompok daripada kepentingan pribadi. Hal ini ditujukan karena masyarakat Indonesia harus melakukan musyawarah sebelum mengambil keputusan dan untuk menghargai pendapat satu sama lain. Dan yang kelima, nilai keadilan. Bahwasanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti bahwa setiap warga Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Pengelompokan substansi nilai Pancasila yang kedua adalah nilai instrumental. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai dasar Pancasila, berupa peraturan-peraturan hukum Indonesia, seperti bisa dari Undang-Undang Dasar 1945, bisa dari undang-undang, bisa dari ketetapan MPR, ataupun peraturan hukum lainnya seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah. Lalu, pengelompokan substansi nilai Pancasila yang ketiga adalah nilai praksis. Nilai praksis merupakan realisasi dari nilai instrumental atau pengamalan nyata dalam sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya, kita tidak menghalangi orang lain untuk memilih agama atau kepercayaan yang diyakininya. Lalu, ketika bergaul,
Kita berteman dengan siapa saja, tanpa memandang latar belakangnya, baik dari suku, agama, ras, dan budaya. Materi selanjutnya yaitu isi dan arti sila Pancasila. Arti Pancasila adalah 5 dasar negara Indonesia sebagai filsafat. Sebuah dasar negara ini menjadikan suatu dasar nilai norma untuk mengatur pemerintahan atau penyelenggaraan negara. Isi dan arti Pancasila. Sila Pancasila. Sila yang pertama, lambang bintang ini mengandung maksud bahwa negara Indonesia adalah bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing individu. Yang kedua yaitu jumlah rantai ini mencapai 17 dan tidak terputus. Rantai yang tidak terputus ini memiliki makna generasi penerus yang turun-temurun dan selalu saling berkaitan serta membutuhkan satu sama lain. Yang ketiga yaitu pohon beringin. Pohon beringin ini menandai tempat berteduh atau berlindung. Artinya seluruh rakyat Indonesia bisa berlindung dan berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Yang keempat yaitu kepala banteng. Kepala banteng juga mewakili hewan sosial yang sering berkumpul dalam hal ini. Dalam hal ini sila keempat menjadi pedoman bagi rakyat Indonesia untuk bahu-membahu dan berdiskusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Yang terakhir yaitu padi dan kapas. Melalui simbol padi dan kapas ini, negara Indonesia memiliki kewajiban untuk memakmurkan dan kesejahteraan rakyat Indonesia sebagai landasan. Cukup sekian materi dari saya. Terima kasih.